dari berbagai macam jenis aplikasi, kita belajar membangun yang namanya proses bisnis. Proses bisnis adalah kegiatan bisnis yang bersifat teknis. Data apa aja yang diinput di komputer, terus siapa aja yang terlibat. Seperti sebuah akad transaksi, di situ ada subjek, ada penjual sama pembeli, ada objek, ada barang. Bertemu dalam satu tempat namanya transaksi. Contohnya kayak peminjaman buku, peminjaman ada anggota, ada petugas, ada buku. Jadilah sebuah transaksi peminjaman. Ada enggak ya kasus yang lain ini? Nih anak KP tadi belajar. Nih, ini kan ada anggota, kalian pasti bikin kan? Kemudian ada petugas, sama aja kan? Setelah petugas ada buku. Tuh, ya kalau iya. Nah, kemudian ada proses peminjaman. Proses peminjaman yang terlibat anggota yang meminjam siapa? Ya. Nomornya, nomor pinjamnya nomor 1. Buku apa yang dipinjam? Tuh. Petugas yang meminjamkan siapa? Ketika diproses, tuh nomor 1. Ya. Nomor 1. Tapi kalau mau dikembalikan, selesai, kembali dulu. Kita cari nomor pinjam nomor 1 tadi. Ini bukunya. Ya. Kita kembalikan. Kembali ya. Ini kita kembalikan. Jadi ketika diproses, status bukunya yang dipinjam jadi kembali. Tuh. Berubah otomatis. Nah, proses-proses seperti ini yang kita buat nanti. Tapi kalau kasus yang lain, liurku. Oke, kasus-kasus yang lain. Sebentar. Aduh, kayaknya bukan laptop ini nih. Yang ada contoh aplikasi skripsi kakak tingkatmu. Oke, coba cari di Google Drive. Ada enggak contoh tugas mandiri? Jadi temanya adalah kalian membuat tugas mandiri. TM 2021, TM kelas 4C. Ini macam-macam nih. Ada laundry, ya. Ini kita buka apa ini? Ini tahun lalu. Ini transaksi apa ini? Apa ini? Backbeat Studio. Kayaknya belum beres ini. Cari yang beres ya. Ntar, don't save. Nggak boleh. Ini ini progress. Jadi nanti selama bikin software, selama sampai akhir semester, kalian harus tanya sama aku. Ini Pak, apa logikanya? Kadang ada beberapa logika yang nggak kamu paham kan? Nah itu harus. Jadi sambil kamu ngasah otak. Kenapa harus per individu? Karena orientasinya kalian yang butuh belajar. Kalau per kelompok orientasinya kan yang penting selesai. Kalau ini orientasinya kalian paham, walaupun kalian tidak maksimal ngerjakan. Nih, ini ada temanku, angkatan 04, cewek. Angkatan 04, akuntansi. Nah, cannot load apa ini? Ini aplikasinya Microsoft versi lama. Menu utamanya. Oh, kalau ke sini mouse-nya berubah jadi tikus. Kalau ke sini jadi ini. Username-nya apa ya? Aku lupa. Iyalah, bisa lah on mouse move sama mouse ini login. Password salah. Kita batal. Oke, cara masuknya. Nih keluar. Oke, tutup. Cara masuknya ketika kayak gitu, pastikan Visual Basic-nya jalan dulu di sini. Open, buka developer, buka Visual Basic ya. Baru kita buka aplikasinya dia. Baru kita stop secara paksa dari aplikasinya ini. Stop. Baru terbuka. Karena dia ada sub auto opennya ini. Tuh, langsung ngarahkan ke sheet INTA terus load congregulation. Ini namanya sheet congregulation ini. Ya. Ketika di login, ini loginnya apa tuh? Dim PY. Jika PY-nya Polnes, ya. Password kah itu? Pokoknya gitulah ya. Nah, login captcha-nya nanti. Pokoknya intinya passwordnya Polnes, apapun yang diketik ya. Tapi nanti masuk ke menu utama ketika login. Tuh. Ini ceweknya tomboy. Transaksi registrasi service. Dia dulu pakai Satria App kuliah.
Badannya kayak polwan gitu. Transaksi registrasi service, ketika di view tuh dia main di warna. Nah tuh kode warna, foresti ya, kode garansi dia service nih. Nah itu 4 bulan. Gak usah ditanya, sudah ditanya. Ayo. Ya makanya kamu harus terbiasa. Nah ketika diproses otomatis isi data selengkapnya. Unit modelnya apa nih? Sudah pick up. Pick up, nama komponennya apa? Knalpot. Nah jenis perbaikan apa? Di Deco. Unit lokasinya Samarinda. Kontak personnya 08 bla 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 bla. Remake-nya siapa nih? Apa tuh artinya remake? Hah? Nah, ketika diproses, masukkan di sini ya. Ini logikanya. Jadi ini sebenarnya menang di warna dia, padahal isinya receh kayak kamu buat. Dia menang di situ. Dan ini nggak bisa di close ya. On query close-nya aktif. Jadi kalau mau tutup, tutupnya di sini, stop di sini, di reset di sini. Tuh, ini menu-menu gini, main hit, main show. Tuh, ini codingnya. Nah, kenapa kalian ku kasih tugas mandiri supaya kalian bisa nyampai pikiran kita ke sini. Kalau kamu nggak kasih TM, kamu otakmu nggak sampai ke sini. Input customer tuh proses, ya kan? Ada gambar anggur ya. Itu kan ada main di picture ini. Nih picture. Kalau mau dihapus, hapus, hilang, ya kan? Tuh. Ketika double klik tuh rumusnya. Tuh. Kalian rumusnya yang sederhana aja, yang ku kasih itu aja. Karena ini di YouTube banyak sekali aplikasi makro PBA di YouTube yang bisa kamu ambil dan di situ ada download ininya. Apa? Filenya sebentar. Aku buka YouTube, mana YouTube Pro nih. Nah, YouTube. YouTube. Sambungkan ke internet. Oke. YouTube lebih dari TV. Apa pasoknya, Pak? Registrasi di bawah itu loh. Ada tombol registrasinya kok. Bayar nggak, Pak? Enggak lah, gratis. Nanti diverifikasi Pak Rija. Oke, gua lanjutkan. Lanjut ya. Oke, Beb. Nah, lanjut di sini PBA Resto. PBA Excel Resto. Kita lihat PBA Resto. Lupa harusnya kata kuncinya Excel. Sinyalnya ya putus nyambung. Labcom 2 Bang. PBA Excel aplikasi restoran. Kenapa sih? Sabar. Comel kayak kamu. Nah, ya kan? Nih, aplikasi KP Manajemen Sistem 41, aplikasi KP sederhana. Nah, sebenarnya kalian bisa main comot-comot dari aplikasi orang, cuman bahasa codingnya beda karena banyak jalan menuju Roma. Sama-sama input data ke dalam sheet kan, bahasanya beda-beda. Makanya itu namanya logika. Nih, ada lagi di sini lihat. PBA Excel tutorial, kita subscribe. Nih lihat lainnya. Nih, sampai coding sama template-nya sudah ada, tinggal kamu pasang-pasang. Cuman si dia ini pintar, orangnya ini, dia nggak mau ngasih aplikasi jadi. Kalian yang nyatukan sendiri. Dalam rangka belajar. Bikin grafik, bikin apa, dan ini jadi TA aplikasi kalau kamu bisa ngerjakan TM ini, walaupun sederhana. Karena tugas mandiri gini. Bedanya skripsi sama tugas mandiri, kalau tugas mandiri itu minimal 3 transaksi.
Misalnya kayak di perpustakaan ada proses registrasi, ada proses peminjaman, ada proses pengembalian, sama laporannya kan. Kalau kalian minimal satu, ada transaksi, ada laporan. Ya, kayak kemarin apotek itu kan yang kalian copy itu ada penjualan resep, penjualan bebas atau non resep, sama apa satunya tadi? Laporan. Kalau nota sudah bagian dari penjualan, ada 3 dia. Malahan sama laporan itu termasuk proses. Nah, ini contoh-contoh di sini loadingnya lemot, jadi kita close. Oke. Nggak usah dipikirkan. Nah, ini contoh-contohnya tuh, customer, karyawan, industri, garansi. Ini bermain aja spare part, ya. Registrasi, transaksi servis. Nah, terus ini anak tahun 2004 yang bikin. Angkatan 2004. Nah, sekarang umurnya seumuran aku 36-37. Anak akuntansi. Oke, ini Hanifah, angkatan 2011. Angkatan 2011. Nah, dia aplikasinya apa? Dia simulasi nih, Tiki. Titipan kilat, ada historinya. Filosofi, tuh sejarahnya, kemudian lokasi, ya kan, servisnya, tarif. Kita cuman mensimulasikan, ini cuman mensimulasikan cerita tentang jasa titip, walaupun pada kenyataannya ekspedisi sekarang sudah tidak berbasis Excel, berbasis cloud atau online, karena ada sistem pelacak digital. Ini sudah sampai mana barang, di scan barcode. Kalau sudah wilayah Samarinda share barcode, berarti sudah di Samarinda lagi pengepasan. Masuk lagi ke bandara di Balikpapan, sedang di bandara untuk siap diantar. Scan lagi barang, kode barang tuh di barcode. Dan barcode-nya itu bukan per barang kalau Tiki. Per apa? Satu bundle, nanti di filter yang tujuan Samarinda. Samarinda satu bundle, nanti itu barcode. Dari barcode itu ngelink ke aplikasi barangnya masing-masing. Kita nggak sejauh itu logika berpikirnya. Kita logika berpikirnya yang sederhana aja. Yang biasa-biasa aja. Jadi karena itu langsung kebaca gitu. ya, pola pikirnya adalah bagaimana sesuatu yang sederhana bisa maksimal, ya. Bukan sesuatu yang maksimal apa yang how tapi nggak selesai. Oke, ini lihat. Ini dia mulai dari proses absensi karyawan. Nih, sederhana aja kayak gini doang. Absen, pagi datang, ya, password salah, sudah biar aja. Nah, kembali lagi, masuk ke daftar karyawan nih, data karyawan. Yang paling cantik di sini siapa? Siapa? Rapi. Tika. Tika. Pakai K, Pak. Tika. Pakai Ki, Pak. Ika, Pak. Said. 08 bla 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 bla. Tempat lahirnya berapa Tika? Sama Samarinda. Tanggal lahirnya 12 September. Tahun 2000. Nih, dari direktur agama Islam, status kawin, anak 12. Ya kan? Kita proses. Nah, dia simpan datanya, tambah, simpan, edit, hapus, sama keluar, simpan. Nah, ini permainan form aja ya. Ini editnya ada namanya aplikasi namanya Vicon. Jadi ini format-format yang kayak gini bisa ditambahin. Comment button, kamu kasih image, jadi tampilannya kayak gini. Ya, kita keluar. Kemudian aplikasi lagi apa di sini nih? Apa ini? Nggak ada. Ini apa? Nggak ada ini. Maaf, tidak bisa. Maaf, Anda tidak bisa. Oh, dibatasi, cuy. Kenapa sih? Tapi Oh. bisa kayak gitu? Iya kan memang dibatasi. Kalau arah sini tergantung pada yang login di awal. Oke, aku coba stop dulu, kembali ke ininya, PBA-nya. Oh iya, tadi PBA-nya ke ini ya. Tekan X aja dulu. Iya, nanti ini software aplikasi kayak gini ya. Ini ku copy contoh-contohnya. Tapi kalian cari objek, kalian kembangkan. Karena satu semester ini kalian bikin tugas mandiri. Berarti kamu kerjakan sampai puas. Hah? Kerjakan sampai
Iya, selama proses pengerjakan kalian nanti kuarahkan. Hari ini kita belajar logika bisnis dulu, proses bisnis. Yang mau kusampaikan ini ya. Tapi sebelum sebelum ini bisa dijalankan. Nah, ini yang bikin nih orangnya nih. Ya. Circle-nya lagi di bawah circle-nya. Nah, login gagal. Nah, langsung transaksi. Tuh, ini yang paling sederhana doang. Transaksi baru, nomornya otomatis. Nama pelanggannya siapa? Andri, temukan. Oh, Andri nomor HP-nya segini ya. Dia mau ngapain? Temukan. Cuci helm. Proses, ya kan? Kemudian cetak nota. Nih, nomor 24, Andri totalnya bayar sekian. Cetak aja sudah. Tuh. Ya kan? Debug. Sheet menu utama titik select. Di sini tidak ada sheet menu utama kan? Nah, harusnya sheet menu. Tuh. Kan logikanya kamu sudah sampai kemarin. Nah, tinggal kita kasus. Bisa kamu berangkat dari macam-macam. Oke, sebelum ke sini, ini banyak sekali nih aplikasi Dapur Abah. Dapur Abah nih apa nih? Dapur Abah, petugas kasir 1 2 3 4, login. Maaf salah. Ya, 1 2 3 login. 12.651.032. 12.651.032. Muncul ya. Informasi yang bikin Rehana, laporan petugas, input data petugas. Ya. Nah, ini cuman permainan apa ya? Nih, ini sebenarnya image di Corel Draw, cuman insert image, jadi seolah lagi nih tinggal kamu nyeting si comment button ininya aja, label sama comment button. Ini dia mainkan juga tuh, jadi seolah-olah keren kan? Padahal gambar. 2012 banget ya. Ini kalau tadi kan 2004, ini 2012. Lumayan lah Pak. Lumayan. Sudah naik. Ini nuh kan menu 101 muncul. Ini kan receh. Coba kita lihat. Kita hancurkan dulu gambarnya. Mana menu? Nih ya. Tuh, ini pakai apa dia nih? Ini permainan aja, di permainan warna. Tuh, dia pakai frame. Tuh, pakai frame dikasih background ya. Tuh. Nah, kita rusakin. Don't save biar enggak rusak. Ini contoh doang. Kemudian ada lagi di sini Drive Google, tugas akhir 2002 lain, terus TA aplikasi, latihan TM. Oh, yang tadi. Mana lagi ya contohnya ya? Banyak. Nah, ini tugas mandiri yang lain. TM 2021. Aplikasi komputer 4B akuntansi manajerial. Ini kapan nih? Tahun 2020 nih, angkatan 2000 ya. Nih, ya angkatan yang sekarang semester 7 rasanya. Coba kita buka ini. Keterangan lunas pembayaran angsuran kendaraan. Nah, ini angkatan sudah 2020. Lupa password ketik. Nih, dia username-nya dia 150 1234556 close. Klik di sini. Dia 150 1234556. Coba lihat. Oh. Sembunyikan lagi. Nah, baru login. Selamat datang. Tuh. Receh aja ininya. Nah, menu induk, tuh, daftar customer, form customer, ya kan? Selesai. Kemudian daftar karyawan. Ya, selesai. Kemudian transaksi, ini ada 2, pembayaran cash sama angsuran. Kalau angsur gini dia ngangsur, ya. Tuh. Oh, sudah lunas kreditannya. Cetak surat lunas, tuh. Kredit dealer. Oh, ternyata masih debug, tuh. Tuh, red value, menghitung diskonnya karena nggak ada angka belum diinput. Biasanya kalau gini supaya nggak muncul debug, on error resume next. Jadi kalau ada debug diabaikan. Ini cut rumusnya. Ya, nanti kamu belum ketemu kasus. Oke, sebentar.
Sekarang kita berbicara tentang proses bisnis atau bisnis proses. Jadi kalian selama satu pekan ini, nanti pertemuan minggu depan kalian sudah bawa judul masing-masing. Judul aja kan Pak? Hah? Oh, ya, judul masing-masing. Ya. Setelah bawa judul masing-masing, kamu desain proses bisnisnya. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu apa sih itu proses bisnis. Proses bisnis atau bisnis proses. Proses bisnis adalah Itu saya Pak, ada minat 11 Pak. nggak usah. Nggak bisa Pak. Udah, aku penasaran wifi-nya. Nggak mau Pak, biar sudah Pak. Jarang Pak. Sudah nyerah. Nanti lama videonya Pak. Iya, videonya kelamaan ya. Nah, proses bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat transaksional. Misalnya kita kasusnya perpustakaan deh yang paling sederhana. Orang pertama kali ke perpustakaan belum ngapa-ngapain, bawa apa? Registrasi. Kalau anggota lama, anggota baru, anggota lama perpanjang juga registrasi karena setiap tahun pasti registrasi. Di registrasi perpustakaan biasanya datang ke bagian registrasi, nanti si petugas bagian registrasi nginput registrasi, terus kalian bayar keanggotaan 15.000 per tahun atau 50.000 per tahun, kayak gitu biasanya. Masuk di kepala? Nah, proses registrasi itu diceritakan seperti ini cuy. Proses bisnisnya cuy. Oh, tadi pakai Visio cuy. Nih, ini registrasi. Registrasi. Pada proses registrasi yang terlibat siapa? Subjek sama objeknya. Pinjam dan admin. Ada admin nih, Square nih kok enggak boleh, standar baku ini. Namanya data. Kalau lope-lope nanti. Kalau kamu sudah selesai kuliah baru lope-lopean. Nah, di sini ada petugas. Petugas nih kita ganalin, ada anggota. Pokoknya mau calon anggota atau anggota, kita kasih nama dia Bunga. Kasih nama dia anggota. Ya. Kemudian pada saat registrasi ada anggota, ada enggak biaya iurannya? Ada kan? Oke, ini subjek yang terlibat, terus ada bendanya. Ada yang dinyatakan. Makanya dalam sebuah akad tuh ada anggota, ada subjek, objek sama barangnya kalau transaksi. Ini ada biaya. Biaya nanti ada kode biaya, jenis biaya sama biaya. Misalnya kode biayanya R, jenisnya registrasi, biayanya 15.000 per tahun, ya kan, keterangannya per tahun. Kemudian D, denda 500 rupiah, keterangannya per hari. Jadi kalau nanti berapa telat sehari 2 hari, nanti otomatis billingnya jalan terus tuh, dihitung dari biaya tadi. Paham sedikit? Nah, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus ini DFD-nya ini ke sini karena dia petugas menginput data. Anggota juga masuk ke sini memberikan informasi. Biaya juga masuk ke sini memberikan informasi biaya, atau ini kita kesinikan. Biaya. Oke, paham sedikit? Nah, ini namanya proses bisnis, namanya data flow diagram, aliran data. Anggap aja ini sebuah sheet. Kalau di obat, di sini ada pelanggan, ini ada karyawan, di sini ada obat. Ini namanya sheet penjualan. Sheet penjualan kalau dia bisa lebih dari satu produk tergantung. Misalnya kalau kayak bayar sewa rumah atau sewa kos-kosan, di sini ada petugas atau ibu kos, ya. Di sini ada penyewa kos-kosan atau di sewaan rumah. Kemudian ini kode rumah atau kode kamar kos. Setiap kamar kan ada yang pakai AC, tarifnya berapa. Ada yang enggak pakai AC,
Kamar mandinya di dalam tarifnya berapa, ya kan? Nah, kayak gini juga di sini namanya sheet registrasi. Ya, sama aja logikanya. Dan kos-kosan itu ketika bayar, nggak mungkin kan satu orang bayar 5 sampai 2 kos. Nah, sifatnya nanti outputnya kayak kwitansi gitu, bukan kayak nota. Kalau nota itu kan banyak tuh ininya, rinciannya. Nah, itu tidak perlu namanya transaksi kayak jual master, jual detail, kayak yang semester kemarin kita buat. Tapi kalau sudah penjualan obat, master detail, jadi sheetnya dipecah jadi dua. Ada sheet jual master, sheet jual detail. Ibaratnya lebih fokus rincian. Nah, setelah fokus sheet registrasi, kita fokus ke sheet transaksi yang terbaru, namanya transaksi pointer. Transaksi apa? Ketika orang sudah punya kartu anggota bisa ngapain di perpus? Oke, kita ceritakan namanya pinjam. Nah, pinjol. Bisa kamu bikin aplikasi pinjol? Nah, ya kayak Shopee apa tuh? Shopee Paylater. Ya kan? Nah, ini gimana ya caranya ya? Oh, salah gua. Gimana caranya ya supaya ku kasih kotak ya? Oh, Gimana ngotakin nutup gini? Ngeprem. Gini. Kok nggak mau? bikin kotak. Oh, udah. Ini ku grouping. Gimana ngotakin ini kah? Oke. Kalau taruh di back Pak, di BKS. Ditaruh di belakang Pak. Boleh juga gitu. Nopil. Oke. Nah, ini satu proses ya. Nah, sekarang kita ke proses yang kedua. Proses kedua adalah proses pinjam. Oke, lanjutannya kayak gini sudah. Nah, selanjutnya proses pinjam. Ini kan orangnya sama, anggota ya. Berarti tidak perlu dimunculkan lagi. Tapi petugasnya bisa jadi orang yang berbeda. Paham? Nah, walaupun nanti jabatan. Delete. Oh, ini harusnya jangan di grup cuy. Kontrol ungroup, mana ungroup di sini? Oke. Tum mere pene ketehe tumhe aca nih. Nah, ini petugas ya. Baru kita paste ke sini. Di petugas menginput proses peminjaman. Ya. Kemudian objeknya apa? Buku. Oke, kita tambah lagi satu namanya buku. BUBU KUku. Buku, pensil. Tadi sampai YouTube loh. Masuk YouTube loh ini. Jangan pakai nanti orang India nggak ngerti dia bahasa India aku. Nah, di sini video. Nah, ini proses logikanya ya. Nah, setelah proses pinjam, kita kotaki lagi ya. Proses yang kedua logika bisnisnya adalah proses orang minjam, ada orang kembali. Dikembali memungkinkan tuh ada ini lagi, biaya denda memungkinkan dimasukkan. Jadi yang diperlukan adalah ini kita copy paste aja. Gimana nih ngebloknya nih? Ctrl C, baru Ctrl V. Ini namanya, oh ini ketinggalan abang. Ctrl C, Ctrl V. Tahan napas. Tenang, jangan panik. Oke, lanjut lagi gua copy, Ctrl C, Ctrl V. Gua tarik. Ini konsep namanya 3 proses. Itu mere ketehe mene ketehe. Nah, di sini tarik ke sini, tahan napas. Gimana ya? Wah. Sudah kah? Nah, ini ke sini. Kok nggak mau? Salah. Gimana sih? Itu tadi Pak ada bunyinya, ada tanda ya? Mau nyambungkan. Sudah, gini aja sudah ya. Nah,
Pokoknya paham kamu. Nggak apa-apa, capek aku. Nah, di sini ada apa? Ada Biaya. Kalau dia denda, kalau enggak apa-apa. Ini kita ganti namanya kembali. Nah, begini ceritanya. Nanti ada proses terakhir, ada proses laporan. Ya, ada kan proses laporan? Nah, jadi ada 4 ceritanya. Copy, baru di sini paste. Mudahan masuk di logikamu ya. Karena hidup ini tak ada logika. Yang bikin laporan petugas ya. Petugas masuk di sistem komputer, dia bikin laporan. Ini maksudnya petugas nginput, anggap aja nih komputer. Nah, sebuah proses. Laporan. Nah, secara umum kayak gini, kalau ada proses registrasi, proses pinjam, ada proses kembali. Jadi, sheet yang diperlukan ada berapa sheet kira-kira? Yang ini namanya sheet proses atau sheet transaksi. Kalau ini namanya sheet tabel induk. Kalau ini tabel transaksi, ini tabel induk. Berdasarkan data di sini, mau enggak nih, dipotong enggak atau di screenshot? Nanti masih tugas kalian buat begini, cuy. Kena dulu. Kadang-kadang seni itu butuh proses. Sama seperti mencintaimu. Oke, lanjut di sini ini proses pelaporan. Ini kita screenshot. Mana print screen di sini? Kirim ke WA. Ping grup WA-nya. Kamis, Pak. Oh, Catherine William. Catherine. Oke, Catherine. Selanjutnya ini proses. Dari sini sudah kita tahu kira-kira apa aja yang diperlukan. Yang diperlukan gimana insert tulisan nih. Text box. Oke, text box. Nah, yang diperlukan tabel induk apa aja? Tabel induk apa aja di sini yang perlu kita buat? Tabel induk kena dulu. Makanya aku enaknya pakai spidol daripada gini. Tabel induk yang pertama kita bikin sheet petugas ya. Jangan di sini dar atau sheet. Yang pertama yang dilihat aja petugas karena petugasnya banyak otomatis ada jabatan di dalam petugas ya. Yang kedua bikin sheet anggota. Yang ketiga bikin sheet biaya. Yang keempat bikin sheet buku. Itu. Kemudian tabel transaksinya, tabel prosesnya atau yang akadnya yang menghubungkan antara subjek dan objek atau transaksi yang bersifat transaksional. Yang pertama proses registrasi. Kemudian bikin sheet peminjaman. Kemudian bikin sheet pengembalian. Kemudian yang keempat bikin laporan. Nah, begini ceritanya. Masih sheet. Ini bikin sheet. Tahu sheet? Nah. Tahu ini loh sheet itu tuh, ini sheet. Nih. Mana punyamu sheet? Nah, ini loh bikin ininya, tabel-tabelnya ini loh. Ya. Ini lah, ini biar kayak orang juga. Nah, nomor pinjam, tanggal pinjam itu yang dibikin. Ciri khas tabel proses atau tabel transaksi pasti ada nomor trans sama tanggal trans. Itu menghubungkan ke semua ini. Itu namanya diagram proses bisnis. Nanti kita lanjutkan lagi bikin ERD-nya, tapi ER diagram tuh bikin isinya petugas tuh apa aja sih, isinya anggota apa saja sih, itu entitinya apa aja sih dalam-dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Oke, kasus lain. Kita cari kasus lain apa kira-kira? Nah,
Pak, kalau jualan gitu bisa nggak? Jualan bisa, UMKM gitu. bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Siapa sembako bisa nggak? Apa? Itu merek gitu. Apa? Bisa, Pop es lilin Mbak. bisa. Jadi agen es lilin kan? Itu udah agen, Pak. Di Bapak diri tadi nak assalamualaikum Bapak. Parah. Parah malah ini kok parah ini. Parah aja. Oke, ini siapa namanya? Oh, Muhammad Nar, Pak. Oh, kasih tahu kan apa. Oke, kamu sudah masuk vlog, udah aku baca. Oke, lanjut. Pas saya ngechat bapak langsung dibaca kayak gini pak. Hah? Saya ngechat bapak langsung dibaca. Oke, aku jarang baca read chat. Kecuali orang ngingatkan aku berkali-kali kayak Dah, selanjutnya kasus yang lain, kasus apa ya? Apotek kita tadi yang kamu kerjakan. Itu loh banyak banget itu ya, Pak. Banyak banget. Apa? Polisi juga ada polisi juga banyak. Yang mudah ya, Pak. Yang mudah-mudah aja. Apa polisi? Kos-kosan aja, Pak. Kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Ya, Kos-kosan. ya. Kos-kosan polisi. Polisi gede banyak banget. Kemarin tuh bikin surat keterangan kepolisian. Iya, registrasi, habis itu sama bayar, sama laporan, 3 juga. Jadi kalian minimal 1 transaksi. Kalau lebih dari 1 ya enggak masalah. Yang penting sampai ke ini. Kan laporan belum kuajarkan bikin laporan sama bikin nota yang otomatis. Itu sambil jalan. Semoga kuat. Iyalah, nanti kalau kamu ngambil skripsi aplikasi, wah. Kamu harus ngambil itu yang ditanya nanti apa, Pak? Ya kayak gini juga. Nanti ada videonya, aku ada YouTube-nya. Bapak yang nanya kan? Aku nguji. Yang bimbing lah, Pak. Nanti sama yang bimbing, Pak. Yang bimbing aku juga. Apa tadi? Kos-kosan. Yang pertama kali ngekos pasti registrasi, nyerahkan KTP ya. Setelah registrasi dia Penerimaan kunci. nerima kunci itu registrasi. Oh sudah. Itu bayar tiap bulan ya. Kemudian setelah bayar kalau sudah mau berhenti keluar. Apa namanya? Berhenti ngekos. Oke, ya. Dari setiap proses ini kan ada hubungannya dari registrasi ke bayar. Ya, dari bayar ke diberhenti. Registrasi siapa aja yang terlibat, bosku? Nah, ada ibu kos, kemudian ada bapak kos, ada anak kos, ada kamar kos, ya. Oh iya. Sama-sama kita ketawa kayak gini ya. Belum, mati nangis. Itu nangis. Itu bikin tulisnya gimana tuh? Hah? Nambahin nggak pak tulisnya? Nambah apa? Tulis apa? Apa? Sampingnya paragraf tuh pak. Awal gelap nanti aja. Nah, ini aplikasinya Microsoft Office Visio namanya ya. Microsoft Office Visio. Aku beli lisensinya sama Microsoft Project, harganya 26.000 di Shopee. Ini Microsoft 3 yang berapa? Visio 2021. Visio. Yang gratis ada, Pak? Yang gratis nggak ada. Mot. Hari ini gratisan. Cari dong abang. Terus di sini ada admin atau petugas ya. Petugas. Kemudian di sini dia ada kamar. Kok nggak mau? Klik kanan, edit tag, namanya kamar. Kalau di sini Iya. di dalam kamar ada tarifnya, ada biaya per bulannya. Jadi kamar tuh ada kamar ukuran berapa, habis itu keterangan kamar, lebarnya berapa, terus ada AC-nya kah, ya kan? Sampai di kamar itu statusnya apa? Statusnya tersedia atau digunakan. Ada apa? Tidak sedia atau tidak tersedia. Bahkan nanti kondisinya, status kamar ada kerusakan atau tidak. Nah, itu panjang ceritanya. Sampai nanti di terakhirnya bagian tarif sewanya.
1 juta rupiah per bulan. Nah, lengkap dengan kamar mandi dalam. Bawahnya langsung kolam ikan. Abang lele. Ya kan? Masalahnya sambil melihara ikan. Jadi panen jual di pasar. Masuk YouTube. Kamar, petugas, terus apa lagi? Apalagi? Pembeli. Penyewa. Ya, penyewa. Kalau hotel apa? Tamu. Ya. Kalau hotel yang pertama kali booking apa check-in? Booking lah. Ya. Booking. Kalau check-in nanti ada uang deposit. Kalau booking masuk aja. Bookingnya. Telepon dulu informasi. Sama kayak lapangan futsal. Nyewa lapangan futsal booking dulu segini. Nanti pas masuk kayak gitu. DP dulu sama kayak karaokean. Kamu pernah karaokean? Nah, itu bisa dibikin aplikasi. Ayo kesukaan lu kan. Lagu yang tersedia. Bukan aplikasi lagunya, aplikasi bisnisnya. Ya. Nah, yang kayak ruangannya. Kalau lagu itu kita beli softwarenya aja 10.000 di Shopee sudah bisa. Kita karaokean di rumah. Asal bisa install aja. Nah, petugas kamar registrasi nanti bayar. Petugas saja lagi yang input, sama berhenti petugas saja, karena ini nggak ada sangkut paut dengan kasus yang lain kan, ya kan? Tuh. Dan outputnya cuma kwitansi. Nanti terakhir registrasi ada laporannya, bayar ada, sama berhenti nanti outputnya juga laporan registrasi, laporan pembayaran, siapa yang menunggak, ya, siapa yang kabur, siapa yang meninggal dalam kos. Iya, ada yang meninggal di kos-kosan kan? Belum ini sampai yang bawa temannya. Siapa yang bawa teman ke kos-kosan, ya kan? Ketahuan. Nah, ini kos-kosan logika berpikirnya. Kemudian ada petugasnya semua kayak gini. Nah, jadi kita ketahuan sheet apa aja yang diperlukan. Paham kan? Jadi kamu tahu sheet apa aja yang diperlukan. Kenapa berurutan kayak gini? Proses bisnis itu sesuatu yang kerikar atau berurutan. Jangan berhenti ngekos baru bayar. Kan tak logis. Ya kan? Sifatnya kayak gitu. Kayak hotel, check-in dulu, booking dulu. Setelah booking baru BO, check-in. Habis itu selama check-in nanti ada fasilitasnya. Di selama kita check-in kita bisa pakai restonya. Ya. Apakah breakfast-nya itu sudah jadi satu kesatuan di check-in atau kan terpisah, kan beda. Ada spa-nya, siapa tahu kamu pengen bertimung di hotel. Kemudian ada kolam renang, ada laundry. Nanti ketika semua itu terkumpulkan pada saat check out nanti dijadikan satu nota dan itu direkam. Diadministrasikan dia kemana, dia pakai fasilitas ini, fasilitas itu yang sifatnya di luar fasilitas paket check-in-nya. Biasanya kayak laundry itu kan, laundry di hotel itu per satuan atau per kilo? Per kilo. Kayak satu baju itu 25.000 per kilo, per satu. Per satuan kalau hotel. Jadi hotel itu nggak ada ceritanya langsung melondrikan 1 kilo, 1 biji. Kecuali kamu keluar cari laundry di samping hotel. Ya. Ya kayak kamu kemarin KI di mana? KI di Jawa, ya. Siapa yang ke Jawa? Nah, mereka kan mungkin begitu ceritanya. Nggak dicuci. Nah, ini satu proses. Pakai hair dryer kah? Iya, Kak. Nggak salah, bujur aja. Nah, ini contoh. Nanti ini kotak lagi ya. Ini ku print screen aja dulu, biar kamu paham ada gambaran cerita hidup. Mana nih? Oke. Itu nama Arif Sanjaya. Oh iya salah. Blok. Kok kayak gini? Oh pointernya. Kayak mana ngebloknya nih? Klik, aduh. Tenang, Pak, tenang. Nah, aku lama ndak pakai VCO.
Duh, Sudah merasa bisa. aduh. Print screen. Parah tuh sama Indonesia. Parah kamu Padahal aku mau dekati kamu. Dah, nah di sini kita lanjut. Nih satu. Coba kita lihat kasus hotel kita buat. Kita buat kasus hotel ya. Habis ke restoran ya, Pak? Atau resto dulu. Ya. Resto dulu. Itu videonya terlalu panjang seru nih, Pak. Hmm? Tadi kita seru videonya, Pak. Kan gini aja, Pak. Maksudnya tuh apa? 45 menit Kalau aku ngajar coding mengantuk sudah kamu. Sudah kan? Pak. Nggak apa-apa. Sampai jam 4 kayak gini, Pak. Nggak, hari ini teori ini aja. Habis itu kamu cari kasus, kamu buat kayak gini, minggu depan kumpul dalam bentuk kertas HPS, coretan atau bungkus kado. Hah? Gambar pakai tangan aja. Nanti ku revisi. Kalau mau konsul di luar jam perkuliahan bisa nanti datangi aku. Nah, hah? Habis dijelaskan, kamu cari objek, buat kayak gini. Minggu depan kita revisi. Habis itu mulai kita belajar lagi tahap selanjutnya, membuat isian petugas, isian kamar penyewa. Seru ya, Pak. Ya. Hah? Gak boleh sama, Pak. Nggak boleh sama, satu orang satu. Ini karena apa? Ingat, dalam rangka kalian menguasai logika. Kalau dalam rangka perkuliahan yang penting tugas makalah kumpul dapat nilai, nggak cocok di mata kuliah ini. Nah, Pak, kalau tiba-tiba kebetulan sama gitu nggak tahu. Iya, Hah? Pak, tapi kan ku seleksi judulnya. Pak, tapi bisa gini, Pak. Hah? Kayak kan UMKM-nya misalkan beda-beda nih. Ya. Beda-beda nama aja. Ya, Tapi sama-sama gitu, Pak. jangan. Beda. Banyak bisnis di dunia ini. Bidangnya beda, Pak. Narkoba itu. Oke, gua lanjutkan. Apa misalnya tanya dulu, Pak? Apa? Misalnya kayak resto gitu kan, tapi resto tuh banyak tuh beda. Iya, Pak. Yang bagiannya beda, kayak ruangan-ruangan itu beda. Ruangan tuh nggak ngaruh. Bukan, kayak di tempat itu kan banyak kan bagian-bagiannya tuh. Apa? Kan administrasinya ada nih yang biar. Iya, sebenarnya kan kayak di dalam administrasi kan ada kayak ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, sementara ada selain kan nggak kayak gitu. Nah, ini kan nomor meja. Bukan nomor meja, ruangannya. Iya kan, orang nomor meja ini ada di ruangan ini. Kan enggak sesulit itu resto itu. Yang sulit pikiranmu. Hah? Berarti kalau misalnya sudah ada satu Loh, restoran kayak resto. Kita ngegrill yuk. Nah, aku berdua sama dia ngegrill. Nah, terus di situ banyak orang kan? Nah, kami pilih yang dekat WC. Nah, ya kan? Ujungnya ditarik di situ, di meja, nomor meja berapa, di ruangan ini nomor meja ini sama ini pasti kodenya ruangan ini. Jadi kan transaksi resto itu pemesan makanan berdasarkan nomor meja. Makanya kamu di Solaria kan bonnya tuh nomor meja berapa, jam berapa, meja sama jam. Nah itu Pak, kalau misalkan ini kan kayak gitu restorannya, terus saya mau restoran juga yang kayak gitu, boleh nggak? Nggak boleh, sama. Berarti satu orang restoran, Satu orang satu objek. Oh, berdasarkan objek bukan subjek. Kalau subjek kan resto cakmin, resto bakso, ya kan? Jadi resto semua gitu kan ya? Enggak. Jadi satu, kayak kamu kos-kosan, laundry, habis itu penitipan anak, habis itu kursus, habis itu kursus jahit, ya kan? Habis itu penyewaan lapangan futsal, kemudian home gym atau zumba, apalagi kira-kira tuh, habis itu klinik bersalin, klinik kecantikan, habis itu apalagi kira-kira bengkel, apalagi kira-kira kafe, ya kan? Kafe sama resto sama, apalagi. Tapi kalau satu kafe atau resto gitu boleh nggak? Pokoknya intinya kamu harus berani mengambil kasus. Jangan, oh ini sama, biar samaan, enggak gitu. Karena ini membangun logika berpikir. Tapi bawa bantuin kan? Iyalah, namanya masih perkuliahan. Sampai kamu jadi sarjana, tetap didampingi. Tapi kalau kamu sudah enggak butuh aku lagi, enggak butuh politeknik, dah jalan sendiri. Karena di luar sana penuh perjuangan. Kalau banget. Ayo mau lulus apa enggak? Ya mau. Mau kawin aja harus lulus dulu kata mamamu. Oke,
Oke, lanjut. Lanjut. Kalau rumah makan tuh gini doang. Apa? Pilih menu, bayar. Tapi nanti dia yang penyewa tuh harusnya ada dua kan Pak, yang booking sama datang langsung. Bisa juga rumah makan yang booking, ya reservasi. Nah, reservasi, habis itu check in atau masuk di ininya, habis itu bayar. Ya, Hampir sama kayak hotel berarti. hampir sama semuanya. Cuman, nah ini kisahnya kayak obat tadi ya. Ini registrasi, misalnya ada ketika pelanggan tetap di apotek apa ada pelanggan tetap, jadi pelanggan tetapnya dapat diskon. Tapi kalau tidak ada pelanggan tetap, Nggak dapat diskon. nah otomatis defaultnya kode pelanggannya P1 umum, nggak ada diskon. Tapi kalau P2, P3 itu sudah nama pelanggan tetap yang ada diskonnya. Ya, paham? Paham. Kayak apotek itu nggak sih? Ini kan ada petugas ya. Nih, ini ada anggota, ya kan? Kalau orang yang nggak daftar di anggota perpustakaan, yang nggak perlu cuman baca-baca doang, nggak ada minjem, pasti dia absen, Iya. ya kan? Iya. Isi absen juga. Sebentar, abang insert satu. Nah, insert. Nah, orangnya absen cuman masuk doang, kategorinya U, namanya umum. Udah, nggak ada status. Jadi masyarakat pengunjung umum aja, nanti dia di perpustakaan daerah tuh ada catalog. Pengunjung biasa ambil yang registrasi yang umum tuh kan dah scan barcode, masukkan lagi. Kayak gitu. Dan orang kalau pelanggan itu biasanya, apakah aku pencet? Dah, habis ini berikan. Nah, kayak penjualan di obat itu apotek kan umum, ininya pelanggan tetap. Pelanggan-pelanggan atau apa? Pasien di apotek itu. Pasien tetap. Nah, itu dapat diskon biasanya. Nah, dikasih informasinya kayak gini, kayak di member Eramat. Member Indomaret ada kan? Ada. Ya member di sini, yang non member pasti defaultnya. Sudah? Nggak paham kamu, ku carikan laki. Arif lagi. Oke, lanjut ya. Nah, kalau di penjualan obat, ini penjualan obat, obat, kan registrasi obat ya. Nah, ini aplikasi penjual ada detailnya di sini, kan ada master detail kan? Nah, ini berubah nanti namanya obat. Obat master. Obat di tail. Baru dari di sininya apa di sini namanya? Teknisi obat. Apa sih? Apoteker nggak sih? Nah, lihat dulu. Petugas bisa jadi petugasnya apotekernya ya. Nah, terus ini ke sini. Ini ke sini. Itu jadinya kayak kalian yang kalian buat pada kemarin ini, yang hari ini. Ini ada sheet obat. Ini ada sheet jual detail. Ini sheet jual master. Ya kayak gini jadinya kalau master detail. Kalau di hotel check in, ini anggap aja sudah check in ya. Check in. Spa ya. Nah, di sini ada fasilitas apa spanya, jenis-jenis paket spa, fasilitas ada paketnya ya. Tuh di dalam kalau dia mau pakai spa, kalau dia mau fitness terpisah dari check-innya, dia bayar lagi ya. Nah, kopi tambah lagi di sini, paste. Nah, mulai pusing. Nah, nggak apa-apa, habis ini kamu jualan aja di Shopee sana, kan ada mata kuliah jualan. Oh, berarti ini yang ini misalkan Susahnya. apa Nah, namanya fitness gitu ya Pak ya? ya ini misalnya fitness atau di sini laundry. Terus di sini paket laundry ya. Kalau laundry cuci cangcut. Nah, Cantik langsung. ya kan?
Nah, kayak gini jadi satu. Nanti ketika yang dikumpulkan jadi notanya di ini check out. Petugas input. Nyambung kan? Nyambung. Nah, kalian bikin kayak gini konsepnya. Hotel sama kos aja sudah gitu. Ntar, aku mau bikin judul. Ada Google ini enggak? Kita bikin judul, aku bagikan. Google Sheet. Jadi kamu isi di Google Sheet. Google Docs apa? Jadi nanti ketahuan, oh temanku ngisi ini, temanku ambil ini. Ayo siapa Spreadsheet. Iya ya. Kalau spreadsheet enggak kebaca om. Google Sheet, jadi ketahuan. Mana? Yang Google Docs kan? Iya. Nah, ini namanya apa? Ntar dulu. Judul TM BAP 2, Business Application Programming 2. 5A. Judul TM. Ini name, nama, kelas, judul. Nah, nanti kamu isi di sini ya. Ini kita bagikan. Jadi selama nih kamu cari-cari. Nah, Lili Halimah. Oh, ini akunnya Lili Halimah pulang. Sudah. Ini akun aku beli YouTube premium yang 10.000 di Shopee. Yang 4 bulan. Berarti sama saya juga. Editor. Kamu jualan kah? YouTube premium? YouTube, Netflix, Iya kah? Berapa? tergantung bulannya. Kayak mana ya bisa gratis? Ada akun utamanya kah? Kayaknya ada Pak. Kayak Canva tuh kan ada yang head anunya gitu nah. Baru nanti dia tim undang-undang yang lain. Oh, Makanya bisa mudah. nih judul TMBAP. Terus tadi 7 apa ya? Tadi yang pagi tadi kelas apa ya? Aku lupa. Oh, C, Pak. Ih, kok sama-sama mereka nih? Ih, Kan ada kelas katanya. beda Pak, juga beda-beda aja Pak. Pak, sama kata nggak boleh sama nggak Pak? Masa sama kelas lain juga nggak boleh Enggak. sama? Gak apa-apa, biar Ih, beda beda aja Pak. Malu jangan Pak. enggak, biar anu lah. Biar apa Pak? Walaupun satu kelas beda kelas boleh sama. Udah punya teman ada kelas lagi. Maksudku biar kamu tahu oh ini ngambil ini juga gitu. Nah, Kalau beda kelas nggak apa-apa sama ini ngambil ini juga gitu. Tapi kan Sama. Loh, Pak bingung nanti bedainnya. Ada kelasnya tapi Oh. ada Kamu percaya sama abang. semua sama abang. Merah. Abang kan merah. Udah. Name, nama, kelas, judul. Judul tuh objek. Objek. Kelas tuh lagi. Name, misalnya name Iya, name 111, namanya contoh. Contoh Angga, kelas contoh. Objeknya misalnya penjualan apotik. Nah, gitu ceritanya. Nanti kamu tulis ini, name, nama apa. Jadi ketahuan. Dan itu nanti kan terbaca otomatis kan? Di tempatmu oh, ini sudah ngambil ini. beda sih tadi Pak. Iya beda sih tadi. Enggak, biar aja. Iya Bang, sama. Ya, jangan Pak. Ada dicontek Pak. Iya, Ya itu enggak apa-apa. Kan beda kelas sama Nah. mau. Beda pasti inspirasi itu. Yang penting judulnya beda. Judul saya. Oh iya masuk nih. Mana dia? Ini 58 menit, 2 menit lagi sejam. Topas. Ngomong-ngomong dulu. Oke, ini ada judul-judul ya. Contohnya proses bisnis. Jadi kalian coba perhatikan. Ini kenapa jadi draft ini? Enggak tahu Pak. Untuk kirim, Pak. Kirim enter biar beleng-beleng. Nah, oke kita close. Apa ya? Oke, ceritanya adalah kalian bikin konsepnya. Nanti minggu depan sudah bawa konsep. Setelah itu baru kita belajar menentukan ininya, isinya. Ini namanya entity-nya. Nah, itu nanti belajarnya namanya UCAS diagram. Dan metode membuat grafik, apa tadi yang ku gambar tadi itu yang PCO ini namanya proses bisnis data flow diagram.
di data flow diagram proses bisnis, dan ini nanti di database DBM digital business modeling di semester 7 kita belajar lagi. Oke.